Selamat datang bersama saya, Kris Sujatmoko, dosen di Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Jadi, ini suatu tema yang menarik, ya, peran mahasiswa di masyarakat, gitu ya. Seringkali kita menganggap bahwa, oh kita ini berperan ketika nanti kita sudah lulus. Tetapi itu tidak benar, bahwa peran itu bisa dimulai dari sekarang. Terbukti bahwa sekarang-sekarang ini, katakanlah kalau kita lihat dari indikator 100 orang terkaya di Indonesia begitu ya, itu bisa dilihat ya, 3 orang, 4 orang itu berusia kurang dari 30 tahun. Artinya apa? Artinya mereka sudah memulai perannya itu sejak dalam mahasiswa. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa gitu ya? Nah, tentunya kita perlu memahami dulu ya situasi sekarang ini gitu ya. Kalau kita tidak bisa memahami situasi masyarakat kita sekarang ini, tentunya ya kita tidak bisa mengambil peran begitu. Nah, ini suatu kata yang sangat populer di masyarakat di industri ya, yaitu terkait dengan VUCA ya. Welcome to VUCA world gitu ya. Selamat datang di dunia VUCA. Nah, apa itu VUCA? VUCA itu singkatan dari volatile, volatility ya. Kemudian U-nya adalah uncertainty, C-nya adalah complexity, A-nya adalah ambiguity. Jadi dunia kita ini sekarang dicirikan oleh empat hal ini. Yang pertama volatility ya. Volatility itu kerentanan gitu ya, rentan ya. Sesuatu itu rentan, ya mungkin kita bisa cirikan dengan misalnya kita punya gelas atau kaca begitu ya. Ketika kita jatuh aja udah pasti pecah gitu. Volatile. Dunia kita itu volatile. Nah, mungkin kita bisa melihat lebih jelas lagi di era pandemi ini ya. Di era pandemi ini kita mungkin saat ini sehat, tetapi bisa jadi besok kita sakit dan bisa jadi segera kita meninggal. Itu volatile ya. Artinya rentan. Ya, hidup kita itu rentan. Begitu juga dengan dunia industri ya. Dunia industri itu rentan gitu ya. Kita saat ini bisa jadi ya katakanlah Telkom University itu boleh dikatakan menjadi PTS nomor 1 di Indonesia gitu ya. Tapi jangan berbangga ya. Dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun itu bisa jadi kita langsung kalah ya. Kita mengenal ada beberapa brand yang terkenal dulu. Misalnya kalau di telekomunikasi itu ada Nokia, Ericsson, Siemens gitu ya. Mungkin di zaman saya itulah yang nomor 1. Nomor satunya itu ya zaman saya itu adalah HP itu adalah Nokia gitu ya. Dan itu perusahaan-perusahaan yang besar sekali ya, yang usianya sudah ada lebih dari 100 tahun gitu. Resource SDM-nya 30% itu PhD gitu ya. Sampai di titik terakhir CEO Nokia mengatakan kita tidak tahu salah kita itu apa sekarang ini gitu. Semuanya seharusnya sudah ideal kita lakukan, tapi tetap saja ya mereka bangkrut gitu. Kemudian Yahoo ya, Yahoo itu dulu ya mungkin seperti Google sekarang ini ya. Itu pada saat itu Google mesin pencari nomor 1 adalah Yahoo gitu. Tapi sekarang kita mungkin nggak dengar kata Yahoo gitu ya. Mungkin di dunia fotografi kita ada Kodak, ada Fujifilm gitu ya. Itu nggak ada lagi namanya sekarang gitu. Kenapa? Karena dunia kita itu volatile ya. Saat ini bisa jadi kita jaya, besok bisa jadi kita tenggelam. Nah, terkait dengan volatility, kita akan masuk kepada uncertainty, ya, ketidaktentuan gitu, tidak tentu, ya. Jadi saya juga mengingatkan kita sebagai mahasiswa
Jangan anggap bahwa, oh Anda sudah kuliah gitu ya, di PTS yang baik begitu ya. Itu tidak menjamin Anda bisa sukses di masa depan, gitu ya. Kita di dunia pekerjaan sekarang ini tidak ada namanya pegawai tetap. Itulah yang mencirikan uncertainty, ketidaktentuan gitu ya. Jangankan perusahaan, negara saja bisa bangkrut. Ya. Kemudian ya kita berpikir wah enak jadi PNS ya. Jangan salah, dalam beberapa tahun bisa jadi kebijakan bahwa PNS itu bergaji tetap, kemudian dia tidak bisa dipecat, kemudian dia punya uang pensiun gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang menjamin dana pensiun itu pun bangkrut sekarang ini gitu ya. Contohnya Jiwasraya gitu ya. Gimana kita bisa menggantungkan kepastian masa depan, sedangkan yang menjamin masa depan katakanlah untuk dana pensiunnya itu juga bangkrut gitu. Itulah uncertainty. Yang ketiga adalah complexity, ya kompleks. Ya dunia kita itu semakin kompleks ya. Tidak mungkin kelihatannya makin mudah, makin sederhana, tetapi di balik semuanya itu ada kompleksitas yang luar biasa gitu ya. Mungkin dunia kita mungkin saat ini sekarang ini ada di dalam genggaman kita, di dalam handphone kita gitu ya. Kita mau makan tinggal pencet, kita mau bepergian tinggal pencet, kita mau berwisata kemanapun kita tinggal pencet, kita mau belajar tinggal pencet gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di balik apa yang ada di dalam handphone kita itu ada kompleksitas yang luar biasa. Ya, di jaringan kita secara telekomunikasi itu ada sekarang ini ada jaringan masih ada 2G, ya, ada 3G, ada 4G. Kemudian ya sebentar lagi kita ada 5G gitu. Itu semuanya masih ada dan begitu kompleks gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi katakanlah satu skop saja ya tentang teknologi telekomunikasi gitu. Di sisi pelanggan itu wah sangat mudah sekali gitu ya. Tetapi di balik itu ada kompleksitas yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita sadari. Yang keempat itu terkait dengan ambiguitas gitu ya. Suatu kejadian, suatu peristiwa itu bisa jadi penafsirannya beda-beda, mengartikannya beda-beda gitu. Ini ambigu ya. Ini benar, ini salah ya. Ini arahnya trennya membaik atau trennya memburuk. Ya. Ini ya kalau dilihat dari perekonomian misalnya ya, harga saham kelihatannya membagus, tiba-tiba jelek gitu ya. Ya, jadi nggak bisa kita pastikan secara pasti, itu yang kita sebut sebagai ambigu. Nah, itulah situasi kita. Situasi yang nanti juga kalian akan hadapi, baik itu sebagai mahasiswa maupun ketika nanti kita nanti setelah lulus gitu ya. Nah, apa peran kita? Ya, apa peran kita? Ya, peran kita kalau dunia kita ini seperti ini, kita harus punya solusi. Ya, kita harus punya solusi di tengah volatility, ya, di tengah ketidakpastian, uncertainty, ya, di tengah complexity, di tengah ambiguity, gitu ya. Kita sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa, apalagi sebagai mahasiswa Kristen, gitu ya. Kita harus punya solusi atas situasi zaman kita seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Ya, volatility itu kita situasi saat ini. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, kita punya yang baru, paradigma yang baru, yaitu vision, ya, visi ke depan, gitu ya. Jadi kalau volatility itu
lebih mencerminkan bahwa kita ini ditentukan oleh situasi di sekitar kita, diombang-ambingkan begitu ya. Banyak perusahaan mencari survival sendiri, akhirnya bisa eh, membuat suatu environment atau suatu kondisi-kondisi yang berubah gitu ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan perubahan yang terjadi di luar, ya kita akan terombang-ambingkan pada keadaan. Maka sebagai seorang mahasiswa, peran di sini adalah kita harus punya visi, ya, visi. Apa yang mau kita raih ke depan, dan kalau bisa mengajak lingkungan sekitar kita, ya, memberikan visi, memberikan pencerahan, ya, ke depan itu akan ada apa sih gitu. Nah, luar biasanya orang-orang di teknologi itu lebih bisa melihat ke depan itu mau seperti apa dan akan seperti apa. Ya, jadi di sini kita perlu bisa melihat, mata kita bisa melihat ke depan itu akan apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, mereka bingung saat ini, apalagi bingung masa depan gitu. Nah, visi itu dimulai dari dalam diri, keyakinan diri, ya, tentang apa yang akan diraih dan apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah visi. Mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa Kristen Telkom University, harus punya visi itu. Ya, kita masing-masing punya keyakinan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita ini akan menjadi seperti apa. Impian-impian kita itu harus punya visi. Kalau enggak, Anda akan terombang-ambing. Ya, terombang-ambing. Jangankan bisa berperan di dalam masyarakat, sedangkan kita sendiri bingung, ya, kita sendiri terombang-ambing gitu. Oke. Kalau minimal punya visi diri sendiri. Ya. Kalau mau berperan kepada masyarakat, beri visi, ya, kepada setiap pribadi. Mereka harus punya visi, ya, pribadi masing-masing. Berikutnya, ini terkait dengan ambiguity, ya, kebingungan gitu ya, uncertainty, ya, ketidaktentuan begitu ya. Nah, itu harus dihadapi dengan understanding, mengerti, ya. Nah, untuk mengerti ini perlu belajar, ya, bukan belajar secara textbook saja ya, tetapi bisa mengerti situasi kita itu sekarang ini seperti apa, kemudian bisa mengerti fenomena-fenomena kenapa terjadi fenomena seperti itu, dan kemudian bisa mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan gitu. Jadi uncertainty itu bisa kita lawan dengan understanding, ya. Dan dengan understanding itu juga bisa memperkuat visi gitu. Ya, dengan mengerti kita bisa menambah keyakinan apa yang terjadi di sekitar kita dan kita mau apa ya di dalam visi. Berikutnya complexity ya. Complexity ini kita perlu lihat secara jelas ya. Clarity ya, suatu kejelasan gitu ya. Jadi dunia kita itu semakin kompleks. Nah, kita perlu tools sebenarnya. Ya, toolsnya ya teknologi. Kalau kita nggak punya teknologi, siapapun kita, profesi kita apa, kita harus menguasai teknologi. Ya, meskipun kita katakanlah belajar di bisnis, ya, kita harus punya tools teknologi. Kita belajar di marketing, ya, mungkin dunia marketing juga punya tools digital marketing misalnya, ya, atau di dunia creativity, ya, kita juga punya tools teknologi gitu. Apalagi yang terkait dengan teknik ya. Kalau kita memecahkan permasalahan tanpa teknologi itu sekarang ini sudah tidak mungkin gitu.
Nah, di dunia teknologi komputer saat ini, eh, itu kecepatan prosesor itu meningkat 2 kali lipat dalam 2 tahun. Itu kata pendiri Intel ya. Ada Moore's Law dikatakan. Bayangkan kalau itu sudah terjadi sejak tahun 70, sekarang kita di 2021 sudah 50 tahun, maka kecepatan prosesor itu sudah 2 × 25, dan itu sudah melebihi kecepatan otak kita manusia. Makanya dunia kita ini semakin kompleks, tetapi kita punya tools teknologi untuk memecahkan kompleksitas itu. Kenapa? Karena dari sisi prosesor, ya itu bisa jadi nanti ya, kita 2 tahun lagi sudah kecepatan otak kita itu sudah setengah dari kecepatan komputer. Kalau Anda baru masuk sekarang, Anda lulus berarti 4 tahun katakanlah, maka kecepatan otak kita itu 1/4 dari kecepatan komputer. Ya, jadi kita perlu mempergunakan teknologi. Kemudian ambiguity, ya itu juga terkait dengan agility ya, kemampuan cepat untuk berubah gitu ya. Jadi apa sih untungnya menjadi seorang mahasiswa dibandingkan dengan orang yang tidak kuliah? Toh semua materi itu ada di internet. Ya, kita ini kan kalau mau ambil kuliah, mau di Harvard, di Yale, atau di Oxford, atau di MIT, itu kan course-nya gratis ya, kita bisa lihat di mit.edu gitu. Lalu apa untungnya Anda kuliah di Telkom University? Ya, bukan perkara kontennya, ya, tetapi perkara kita ini dimentor, ya, dipacu untuk mendisiplinkan diri, belajar secara cepat. Ya, jadi agility itu adalah belajar secara cepat, berubah secara cepat. Nah, kita setiap semester kan harus dipaksa belajar 5 sampai 7 mata kuliah gitu ya. Dan harus selalu baru di setiap semester. Nah, kemampuan kita untuk berubah, ya, itulah yang paling penting di sini, bukan hanya sekedar kontennya. Ya, banyak pekerjaan itu belum muncul. Ya, katakanlah untuk saat ini misalnya ya, ada pekerjaan misalnya YouTuber misalnya, itu 5-10 tahun yang lalu nggak ada pekerjaan seperti itu ya. Ya, begitu juga 5 tahun lagi pekerjaan itu belum ada sekarang. Bagaimana perguruan tinggi bisa menyiapkan pekerjaan yang belum ada? Itu suatu hal yang mustahil gitu. Nah, tapi apa yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi, oleh universitas, itu adalah agility, kemampuan cepat untuk belajar. Nah, kalau kita nggak cepat belajar, ya kalau misalnya kita kuliah hanya copy paste gitu ya, artinya Anda nggak akan agile nantinya ke depannya, nggak akan bisa dipaksa, dilatih untuk berubah secara cepat. Jadi ini yang harus kita pahami sebelum bisa berperan ya, di dalam masyarakat. Anda perlu punya visi dulu. Ya, apa yang menjadi visi pribadi kita masing-masing. Yang kedua, Anda perlu understanding, mengerti situasi secara jelas. Ya, di sini kita perlu banyak belajar dan perlu data. Nah, ya data tadi mungkin saya belum sebut ya. Ya, jadi di dunia kita saat ini itu begitu banyak data. Nah, bagaimana menghadapi ambiguity dan uncertainty itu, ya kita perlu data analitik, analisa data. Ya, sehingga dari data yang begitu banyak itu kita bisa mengambil keputusan secara tepat. Nah, itulah understanding dan clarity sebenarnya. Jelas gitu ya. Pengambilan keputusannya jelas berdasarkan pada data. Kemudian kita memahaminya gitu ya.
Nah, yang terakhir adalah agility, ya, bisa berubah dengan cepat. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit gitu. Nah, justru di dalam mahasiswa ini ya kita menghabiskan ke jatah gagal kita gitu ya. Jadi semua orang itu punya jatah gagal ya. Sebelum berhasil ya mungkin Thomas Alva Edison begitu ya. Dia menghabiskan jatah kegagalannya katakanlah totalnya 1.500 kali percobaan begitu ya. Nah, kalau selama di dalam mahasiswa itu Anda tidak pernah gagal, wah bahaya sekali. Lulus Anda baru mencoba menghabiskan kegagalan-kegagalan gitu. Nah, mari sebelum ya kita berperan di dalam masyarakat, ini dulu yang harus kita lakukan ya. Punya visi, punya understanding, punya clarity, kejelasan, punya agility, ya, agile, mudah berubah, jatuh, bangkit. Tidak peduli seberapa banyak Anda jatuh, tetapi sepanjang Anda mampu berdiri, itulah membuktikan bahwa Anda punya agility, ya, agile gitu ya, mampu berubah secara cepat. Oke, saya tidak muluk-muluk bagaimana kita bisa berperan di dalam masyarakat, ya, sementara kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Maka minimal mulai sekarang Anda mulai pikirkan, ya, vision, punya visi pribadi, understanding, belajar banyak, melihat data, clarity, bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam situasi sekarang ini di industri, di bangsa dan negara, ya. Kemudian agility, ya, mudah, cepat, bangkit ketika kita salah. Terima kasih, bersama saya Kris Sujatmoko. Semoga ini menjadi bekal kita untuk bisa berperan di dalam masyarakat.